Pemirsa, sejumlah anak terjepit saat mengikuti orang tuanya antre penyaluran bantuan langsung tunai BBM di Cirebon, Jawa Barat. Warga yang sudah menunggu lama merangsek ke meja pencairan hingga membuat petugas kewalahan. Sejumlah balita yang digendong orang tuanya ini dievakuasi petugas dari padatnya antrian pembagian BLT di kantor Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat siang tadi. Sejumlah balita bahkan menangis karena terjepit di kerumunan. Pembagian BLT subsidi BBM ini juga sempat diwarnai ketegangan setelah ratusan warga merangsek ke meja pencairan. Sejumlah lansia yang berdesakan akhirnya dipindah dan dipersilakan untuk mencari tempat yang aman. Di hari terakhir pencairan BLT ini terdapat 2 desa dari Kecamatan Mundu, yakni Desa Banjarwanguban dan Desa Luwung dengan total 1.596 keluarga penerima manfaat. Lansia dan kaum sepuh menjadi prioritas dalam pencairan BLT ini. Puluhan supir angkutan umum di Kabupaten Aceh Barat, Aceh berebut sembako yang dibagikan polisi di Terminal Mulabo. Beruntung rebutan sembako berupa beras ini tidak berlangsung lama karena polisi langsung menenangkan warga. Bansos berupa beras ini dibagikan polisi untuk meringankan beban kelompok warga yang terdampak pasca kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dari Cirebon, Jawa Barat dan Kabupaten Aceh Barat, Toy Skandar, Afsah, iNews melaporkan. Sementara itu diduga kelelahan karena lama mengantre saat pembagian bantuan langsung tunai. Seorang pria di Bogor, Jawa Barat meninggal dunia. Sebelum meninggal, pria tersebut sempat kejang-kejang di tengah antrean. Seorang pria bernama Cecep Supriyadi berusia 50 tahun mengalami kejang-kejang saat pembagian bantuan langsung tunai imbas kenaikan harga BBM di Desa Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Diduga, korban yang memiliki riwayat penyakit asma ini kelelahan, kemudian meninggal dunia saat tiba di puskesmas. Korban bersama ribuan warga lainnya mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BLT. Pada saat yang bersangkutan mengantri itu lemes terus diantar oleh staf desa ke PKM Parung Panjang. Nah, di situ ditangani oleh perawat, dikasih gas ke sini. Selang beberapa lama meninggal dunia. Kini jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Perampokan bersenjata api terjadi di sebuah toko emas pusat perbelanjaan kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Pelaku yang sempat meletuskan senjata apinya berhasil menggasak emas yang bernilai ratusan juta rupiah. Inilah video dari kamera pengawas CCTV pusat perbelanjaan di kawasan BSD Tangerang Selatan yang memperlihatkan pelaku pembobolan emas saat turun dari eskalator. Berbekal rekaman CCTV, pelaku yang kabur usai menggasak emas senilai ratusan juta rupiah tengah dalam pengejaran petugas kepolisian. Menurut penjaga toko emas mengatakan, pelaku sempat mendodongkan senjata api dan melepaskan tembakan sebelum akhirnya mengambil perhiasan dengan cara memecahkan kaca etalase. Pelaku ngomong apa aja? Enggak ngomong apa-apa, langsung tembak langsung kejar. Berapa kali tembakan, Mbak? 1 kali. 2 kali. 1 kali. Yang diambil apa aja tuh, Mbak? Saya ingat, Mbak. Kalung. Dalam perampokan toko emas ini, pelaku yang mengenakan pakaian tertutup sempat dilakukan upaya pengejaran. Namun pelaku yang kembali menodongkan senjata api berhasil kabur melalui pintu lobi di pusat pembelanjaan tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun petugas kepolisian Resort Tangerang Selatan pun tengah mendalami aksi perampokan bersenjata api ini. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri telah menerima memori banding dari mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Sidang banding tersangka pembunuhan Brigadir Joshua itu rencananya akan digelar pekan depan dan dipimpin langsung oleh Jenderal Bintang 3 Polri. Komisi Kode Etik Banding Polri segera menggelar sidang memori banding mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo pada pekan depan. Verdi Sambo yang sebelumnya mengajukan banding terkait hasil putusan sidang Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan telah disahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Berbeda dengan sidang etik pertama yang telah dijalani Verdi Sambo,
Sidang banding yang nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 hanya bersifat rapat dan memutuskan apakah menerima atau menolak banding. Ya, untuk informasi yang didapat dari Pak Ketua Tim Sus Pak Irwasum, bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh Tim Sus ya untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang disampaikan oleh Irjen FS. Sebelumnya Ferdi Sambo terbukti bersalah dari hasil sidang kode etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus lalu. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Ferdi Sambo. Di antaranya sanksi etik perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi penempatan khusus di rutan Makobrimob Polri, serta sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan Komisi Kode Etik Polri yang melibatkan sejumlah perwira atas kasus pembunuhan Brigadir Joshua kembali digelar pekan depan. 3 perwira Polri rencananya akan ditentukan keanggotaannya usai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. Satu persatu anggota Polri yang terlibat dalam skenario Ferdi Sambo telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri. 5 perwira telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri, diantaranya Ferdi Sambo, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, AKBP Arif Rahman, dan yang terbaru mantan Wadirkrim Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Siagian. Kelima perwira tersebut dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat karena terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugas Polri. Sementara untuk menindaklanjuti keterlibatan tersangka perwira Polri lainnya, Komisi Kode Etik telah mengagendakan ulang sidang ketiga tersangka obstruction of justice. Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Karopaminal Propam Polri, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman, dan AKP Irfan Widianto. Minggu depan nanti jadwalnya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan apabila sudah ada informasi yang pasti. Ya, ini masih disusun dulu. Untuk ya. Brigjen HK Pak, minggu depan juga. Sama, informasi saya dapat dari Divpropam untuk sidang kode etik Brigjen HK terkait OJJ nanti minggu depan juga akan digelar. Ya. Diketahui ada 7 tersangka perwira yang terlibat dalam kasus obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Kini Polri telah mengimpahkan berkas perkara 7 perwira yang diduga merintangi proses penyidikan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Tim iNews melaporkan. Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan mantan ajudan Ferdi Sambo. 43 jaksa penuntut umum disiapkan untuk menangani kasus merintangi proses penyidikan tersebut. Tim khusus Polri telah mengembalikan berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua dengan tersangka Ferdi Sambo CS ke Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung. Kelima berkas perkara tersebut adalah Ferdi Sambo, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Selain berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua, Kejaksaan Agung juga telah menerima berkas perkara 7 tersangka obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan ajudan Ferdi Sambo. Kejaksaan Agung sendiri membuka opsi penggabungan 2 berkas yang menyeret Ferdi Sambo menjadi 1 surat dakwaan yang dinilai akan memudahkan berkas perkara masuk ke proses pengadilan. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi 1 berkas perkara, obstruction of justice 1 perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menambahkan, meski 2 perkara yang menyeret Ferdi Sambo merupakan 1 rangkaian peristiwa, namun keputusan untuk menggabungkan surat dakwaan menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Diketahui, Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang menyeret Ferdi Sambo. Sementara 43 jaksa penuntut umum juga disiapkan untuk menangani kasus obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan kasus pembunuhan itu.
Tim iNews melaporkan. Pemuda asal Madiun yang diduga membantu hacker Bjorka mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Aini sore akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.